Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Famil Al-Rasyid dengan NIM 121190131. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Metodologi Penelitian Sistem Manufaktur. Di sini saya mengambil judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pisang Segar menggunakan metode 7 Tools dan FMEA pada studi kasus PT Great Giant Pineapple. Di sini metode yang saya gunakan yaitu metode 7 Tools, di mana variabel yang saya gunakan yaitu pada percobaan penggantian metode yang baru dan pergantian alat penunjang kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu latar belakang. PT Great Giant Pineapple merupakan industri yang bergerak pada industri pertanian yang berlokasikan di Lampung Tengah. Salah satu produk unggulannya yaitu buah pisang segar. Produk buah pisang segar merupakan produk yang berbentuk buah segar yang diproduksi melalui berbagai tahapan. Tahapan-tahapan proses ini dimulai dari tahapan pasca panen, lalu dan proses produksi. Tahapan-tahapan ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada buah pisang segar, sehingga kualitas buah pisang menjadi turun. Adapun objek penelitian ini dilakukan pada buah pisang segar. Lalu variabel yang saya gunakan yaitu pengujian metode yang belum digunakan oleh perusahaan dan percobaan pada alat penunjang kegiatan produksi. Teori yang digunakan yaitu diambil berdasarkan penelitian milik Paramita pada tahun 2010. Buah pisang yang cacat akan lebih cepat busuk daripada buah pisang yang masih baik. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu bersifat kuantitatif dengan cara memperoleh data secara langsung dan melakukan sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan kualitas pisang dan memperbaiki mutu buah pisang segar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Penelitian ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pisang sehingga kualitas pisang dapat menjadi lebih baik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah metode New 7 Tools dapat mengendalikan kualitas pada produk buah pisang segar? Yang kedua, apakah metode FMEA dapat mengendalikan kualitas produk buah pisang segar? Yang ketiga, jenis cacat apa yang paling banyak muncul dalam observasi sampel? Penelitian ini saya menggunakan metode 7 Tools FMEA, yang mana metode 7 Tools digunakan untuk menganalisis terjadinya cacat selama proses produksi maupun produk yang telah jadi. Lalu metode FMEA akan membantu mengurangi terjadinya cacat melalui pencegahan cacat dari proses produksi maupun produk yang telah jadi sebelum masalah itu bertambah besar. Berdasarkan penelitian Hajar tahun 2018, diketahui bahwa penelitian penyebab terjadinya cacat pada pisang hanya ditinjau melalui perlakuan gas etilen pada buah pisang. Oleh karena itu, penelitian ini membantu mengendalikan kualitas buah pisang segar melalui faktor-faktor penyebab cacat dari mulai proses pemanenan hingga proses produksi buah pisang, serta melakukan percobaan untuk mengendalikan kualitas buah pisang. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan pada kualitas buah pisang segar menggunakan metode 7 Tools. Yang kedua, mampu mengendalikan perbaikan pada kualitas produksi buah pisang segar menggunakan metode FMEA. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis cacat yang paling banyak muncul pada buah pisang segar menggunakan analisis statistik. Adapun asumsi dari penelitian ini yaitu metode yang diterapkan berupa pengujian evaluasi, di mana pengujian atau evaluasi ini dilakukan pada buah pisang segar untuk mengetahui seberapa besar cacat yang terjadi pada buah pisang segar selama proses produksi
maupun produk yang telah jadi. Yang kedua, metode yang diterapkan yaitu berupa desain atau perancangan, di mana saya melakukan desain atau perancangan pada metode proses produksi agar menghasilkan metode yang lebih baik dari metode yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga menghasilkan kualitas produksi yang baik. Lalu saya juga melakukan metode percobaan pada alat penunjang kegiatan, sehingga dapat meningkatkan perbaikan pada proses produksi. Selanjutnya yaitu manfaat. Berikut ini manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan baru mengenai manajemen kualitas dalam pertanian. Yang kedua, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadi kerusakan pada buah pisang segar. Yang ketiga, penelitian ini dapat memberikan peningkatan kualitas buah pisang segar. Yang keempat, penelitian dapat bagi PT Great Giant Pineapple baik dari segi efisiensi dan mempererat kerjasama dengan kampus ITERA. Selanjutnya yaitu batasan. Adapun batasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, objek yang diteliti yaitu buah pisang segar. Yang kedua, sampel yang diuji yaitu pisang yang sedang atau telah diproduksi. Yang ketiga, instrumen penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan melakukan sampel pada data. Yang keempat, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan bantuan metode Seven Tools dan FMEA. Yang kelima, variabel yang diselidiki terkait dengan kualitas proses produksi dan kualitas produk jadi pada buah pisang segar. Yang keenam, penelitian ini dilakukan pada pabrik produksi buah pisang segar dan perkebunan buah pisang segar di PT Great Giant Pineapple. Yang ketujuh, penelitian ini bertujuan mengendalikan kualitas produksi buah pisang segar dan perbaikan kualitas buah pisang segar di PT Great Giant Pineapple. Adapun originalitas atau novelty dari penelitian ini yaitu di mana buah pisang merupakan jenis buah yang sangat sensitif terhadap kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang baik. Penelitian ini dilakukan di kebun pisang dan tempat produksi buah pisang. Menurut Paramita tahun 2010, buah pisang cacat atau luka akan menghasilkan gas etilen yang lebih banyak daripada buah pisang normal. Lalu menurut Dafri dan kawan-kawan tahun 2018, penyimpanan buah pisang dengan metode yang tepat dapat meminimalkan banyaknya buah pisang yang busuk dan memperpanjang masa simpan buah pisang. Adapun variabel yang saya gunakan yaitu perbaikan pada metode produksi dan perbaikan pada alat penunjang produksi melalui perancangan alat penunjang produksi yang baru. Pada penelitian ini saya berharap akan memberikan perbaikan kualitas yang lebih baik pada proses produksi pisang dan perbaikan pada kualitas produk pisang. Adapun pendekatan kualitas ini saya menggunakan metode Seven Tools, di mana metode Seven Tools akan membantu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya cacat. Lalu saya menggunakan metode FMEA yang akan membantu perbaikan kualitas pada proses dan produk sebelum cacat terjadi. Selanjutnya yaitu gap penelitian. Di sini saya melakukan perbandingan dengan 4 penelitian dengan menggunakan metode yang serupa, namun ada beberapa jurnal lainnya yang menggunakan metode tambahan seperti penelitian milik Dewangga dan Suseno serta milik Wijaya dan kawan-kawan. Di sini pada penelitian Fala tahun 2023 dengan judul analisis pengendalian kualitas pada tempe menggunakan metode Seven Tools dan FMEA. Peneliti tersebut melakukan penelitian pada industri di bidang sektor pertanian. Lalu pada penelitian Sofyan dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul analisis produk cacat pada blok beton menggunakan metode Seven Tools dan failure mode and effect analysis di perusahaan XYZ.
di mana penelitian ini dilakukan pada sektor industri konstruksi. Lalu ada peneliti Dewangga dan Suseno yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Analisa Pengendalian Kualitas Produksi Plywood menggunakan metode Seven Tools, FMEA, dan TRIS, di mana penelitian ini dilakukan pada industri bidang konstruksi. Lalu ada penelitian Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Minimasi Kecacatan pada Produk Kemasan Kedelai menggunakan Six Sigma, FMEA, dan Seven Tools, di mana penelitian ini dilakukan pada industri sektor pertanian. Penelitian kali ini merupakan penelitian yang dilakukan pada industri sektor pertanian, di mana penelitian ini menggunakan metode Seven Tools dan FMEA untuk mengendalikan produksi dan mengendalikan produk, sehingga produksi dan produk dapat diminimalisir terjadinya cacat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.